Hai, Shalom, selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan Tuhan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, senantiasa berharap tentang semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-21. Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 hingga ayat 21. Namun sebelum itu, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman-Mu. Kami memohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan, semuanya itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Yohanes 3. Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-21. Di bawah perikop percakapan dengan Nikodemus. Ayatnya yang ke-14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang ke terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali. Kita hari ini membahas tentang Yesus Kristus, anak Allah. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diberikan tuntunan tema siapakah Yesus Kristus. Dari pembacaan yang kita baca pada pagi hari ini, di ayat 14 terlebih khusus, saya mau menekankan bahwa di situ dikatakan anak manusia harus ditinggikan. Lalu perkataan atau penulisan anak manusia di dalam Alkitab diberikan penegasan dengan huruf besar. Yang dimaksudkan adalah bukan kita, tetapi anak Allah yang telah menjadi manusia. Allah memberikan anaknya menjadi seorang manusia untuk dapat menyelamatkan setiap kita yang telah jatuh ke dalam dosa, dan dalam artian kita tidak mengenal Allah dan tidak mengenal anaknya. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan ini merupakan satu tanda di mana kita harus mengenal Yesus Kristus itu siapa, Allah itu siapa. Siapakah yang kita imani, siapakah yang kita sembah, dan kepada siapa kita harus memberikan penghormatan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu jelas dalam pembacaan kita menyembah Allah Bapa Tritunggal, anak yang tunggalnya Yesus Kristus yang telah diberikan kepada kita untuk menjadi sama dengan kita dan menyelamatkan kita dari segala perbuatan-perbuatan kita yang jahat. Tetapi dalam pembacaan ini juga di sini ditekankan bahwa ada hukuman yang diberikan Allah bagi setiap kita yang tidak mengenal
Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Hukuman itu merupakan sebuah hukuman yang dianalogikan dengan terang dan gelap. Bagi Allah, setiap kita yang tidak mengenal anaknya Yesus Kristus, yang tidak mau mengenal anaknya Yesus Kristus, berarti kita tetap mau berada di tengah-tengah kegelapan. Walaupun dia telah memberikan anaknya sebagai terang di dalam ketepuk kehidupan, tetapi kita tetap tidak mau mengenal anaknya yang terang itu, dan kita tetap ada mau dalam kegelapan. Kita mau hidup di dalam kegelapan, dan kegelapan itu membuat kita terus berbuat jahat dan membenci Allah kita, membenci Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan membenci segala sesuatu terkait firman Allah. Tentu dalam ketepuk kehidupan sekarang ini sangat marak sekali. Ada berbagai contoh yang dapat kita lihat, di mana kita tidak menunjukkan bagaimana kita mengenal Yesus Kristus, dan kita tidak mengenal Allah, dan kita tidak pernah ada di dalam lingkaran terang itu. Apa itu? Contohnya adalah kita masih melakukan dosa yang sama. Kita masih ada di dalam dosa yang sama. Itu contoh yang paling dasar, Bapak Mama. Entah itu memaki, entah itu mencuri, entah itu membenci, entah itu tidak saling menolong. Itu sebenarnya kecil bagi kita, tetapi besar di hadapan Allah. Itu sebenarnya dosa-dosa yang buat kita ada terus dalam lingkaran-lingkaran kegelapan. Walaupun kita kenal Tuhan, bilangnya kita kenal Tuhan, kita kerja untuk Tuhan, tetapi kenyataannya kita ada di dalam lingkaran kegelapan. Dan itu membuat Allah mengatakan bahwa kita membenci terang dan tidak datang kepada terang. Pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti, di mana kita mau berprogres dengan Tuhan. Kalau kita mengenal Allah, kita pelan-pelan memperbaiki diri. Kalau kita bersungguh-sungguh mau mengenal Allah dan kita tahu bahwa Allah itu ada, kita pelan-pelan berprogres dengan Allah. Kita pelan-pelan mau ada di dalam setiap perbuatan-perbuatan Allah. Kita pelan-pelan mau melakukan apa yang Allah ingin kita lakukan. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk kita, untuk kita diterangi dan hidup di dalam terang. Mari kita semua berproses, mari kita semua menunjukkan terang itu seperti apa, agar kita mampu memberikan terang di sekitar kehidupan kita, di dalam keluarga, tugas, pekerjaan, pelayanan, dan sebagainya. Selamat menjadi berkat, selamat menjadi terang dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Kiranya kasih Kristus terus membuat Bapak Mama semua mengenal Kristus dengan lebih baik. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan menutup perenungan pada saat ini dengan menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan kita kepada kita. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Mama semua. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati kita. Bye.